Memahami Injil Markus bab 3 bagian kedua. Pada pembelajaran memahami Injil Markus bab 3 pada video yang lalu telah dijelaskan keseluruhan dari 5 adegan atau peristiwa yang membawa Yesus masuk dalam pertentangan dengan para tokoh agama dari golongan Farisi dan Saduki. Maka pada video bagian kedua ini, Yesus menyingkir ke danau untuk menghindari orang-orang yang datang padanya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus menyingkir? Sedangkan saat itu begitu banyak orang-orang yang masih membutuhkan pertolongannya. Maksud Yesus menyingkir di sini, Markus ingin menyampaikan pada pembacanya, yaitu waktu untuk merenungkan bagi pembacanya, juga khususnya bagi para muridnya saat itu, bahwa Yesus tidak mau jati dirinya sebagai anak Allah diwartakan dengan alasan yang salah. Yesus tidak ingin mereka salah memahami siapa dirinya. Karena Yesus tahu perjalanan bersamanya selanjutnya nanti kerap kali akan membawa hal-hal yang membingungkan bagi para murid. Bingung oleh karena begitu banyak orang yang mengikutinya karena ingin disembuhkan oleh kuasanya. Juga bingung oleh karena kekuatan-kekuatan jahat yang juga ingin menghalang-halangi Yesus saat berjumpa dengannya. Bila kita berada di posisi para muridnya saat itu, pasti kita pun akan menjadi bingung. Inilah yang ingin Markus sampaikan pada pembacanya untuk merenung sejenak makna yang tertera pada ayat 7 hingga 12 ini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Selanjutnya, di ayat 13 hingga 19, kisah perjalanan para murid bersama Yesus dimulai, dengan diawali pemberian nama-nama baru oleh Yesus pada murid-muridnya. Dan kisah ini dapat disebut sebagai permuritan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bila dicermati firman Tuhan pada ayat tersebut, ada hal-hal yang bisa menarik perhatian kita, yaitu pertama,
Yesus naik ke atas bukit saat memanggil para muridnya. Mengapa Yesus harus repot-repot naik ke atas bukit? Hal yang kedua adalah mengapa Yesus memberi nama baru pada Simon menjadi Petrus, lalu Yakobus dan Yohanes menjadi Boanerges. Menurut Markus, bahwa Yesus naik ke atas bukit saat memanggil para murid, selain ingin menunjukkan resminya mereka mulai menjalani permuridan, maksud lainnya adalah menunjuk pada peristiwa kelak nanti saat para murid bersama Yesus di puncak gunung yang lain, di saat menyaksikan transfigurasi Yesus dalam kemuliaannya. Itu kelak bisa kita jumpai pada Markus 9 ayat 2 hingga 10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Dan untuk menunjukkan pada murid kelak saat melihat dia dalam sekarat maut di Gunung Zaitun. Itu ada pada Markus 14 ayat 26 hingga 42. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang iman. Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu makna apa yang bisa didapatkan melalui peristiwa ini? Maknanya adalah sebagai berikut. Baik para muridnya saat itu ataupun untuk kita sekarang ini, Markus menyampaikan pada pembacanya untuk bisa bersama Yesus belajar daripadanya saat dalam mengalami kemuliaannya yang misterius dan saat sekaratnya yang menyakitkan. Dan selanjutnya mengapa Yesus memberi nama baru pada Simon, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini memiliki makna yang indah yang ingin disampaikan oleh Markus, yaitu seperti yang tercatat pada kitab Kejadian 1 ayat 3 hingga 10, Allah memberi nama pada ciptaannya, yaitu bumi, langit, dan semua ciptaannya, dan menjadi milik Allah. Begitu pula ketika Allah memberi perintah kepada Adam untuk memberi nama pada binatang-binatang, maka Adam mengambil bagian dari kuasa Allah atas mereka. Itu ada pada Kejadian 2 ayat yang ke-20. Maka saat para murid diberi nama oleh Yesus, itu berarti mereka menjadi miliknya dan di bawah pengawasannya. Dan itu berarti juga bahwa para murid akan mengambil bagian dalam kekuasaannya. ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan makna yang tersirat pada peristiwa ini untuk kita sekarang ini adalah saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
itu berarti kita berada dalam permuritan untuk belajar pada Yesus dan mengambil bagian pada perutusannya serta kekuasaannya. Demikianlah pembelajaran memahami Injil Markus bab 3 bagian yang kedua ini, dan akan dilanjutkan pada video berikutnya pada bab 3 bagian yang ketiga nanti. Pada video bagian ketiga nanti, para tokoh agama kembali menghujat Yesus dan menghakimi Yesus sebagai penghulu setan. Suatu tindakan yang terus-menerus memusuhi dan mencari-cari masalah dengan Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.